Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terusus buat Bapak Ibu Guru yang mau mengikuti pretest PPG tahun 2023. Kali ini saya akan membawakan contoh-contoh soal pretest PPG tahun 2023 dan pembahasannya. Terusus buat mata pelajaran IPS ya. Ini yang kedua, kita langsung aja Bapak Ibu. Terdapat dua istilah imperialisme, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai terkait imperialisme kuno yaitu A. Terjadinya karena sesama negara Eropa ingin monopoli perdagangan. B. Perusahaan swasta merupakan pelaku utama dalam kegiatan perekonomian. C. Berawal dari penjualan logam mulia. D. Menekankan ekspor sebanyak-banyaknya untuk memperoleh devisa. E. Terjadi di Eropa sekitar abad 15 sampai dengan 17. Jawabannya adalah yang B. Perusahaan swasta merupakan pelaku utama dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan jawabannya karena di atas soalnya yang tidak sesuai ya Bapak ya. Kita lihat pembahasannya. Imperialisme adalah istilah dari kata imperator, artinya memerintah. Imperialisme ialah politik untuk menguasai seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai berarti tidak perlu merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat direbut dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi, asal saja dengan paksaan. Imperialisme sudah ada pada abad ke-19, yang awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme kuno, inti dari imperialisme kuno adalah semboyan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory, kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri di Inggris dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kesenjangan ekonomi pedesaan dengan perkotaan saat ini mulai cenderung mengalami penurunan. Kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan mulai sulit dibedakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah A. Perempuan muda di dalam pedesaan lebih senang memakai shirt dan celana jeans dalam kehidupan sehari-hari. B. Meningkatnya konsumerisme masyarakat desa karena tertarik pada iklan di TV dan radio. C. Tingkat pendidikan masyarakat tidak meningkat karena pembangunan lebih dipusatkan di pedesaan. D. Meningkatnya pendapatan masyarakat di sektor industri kecil karena adanya listrik masuk desa. E. Tingkat eksibilitas antar desa dengan kota sudah mulai meningkat lebih baik. Jawabannya adalah yang E. Tingkat aksesibilitas antar desa dengan kota sudah mulai meningkat lebih baik. Kita lihat pembahasannya. Dengan meningkatnya aksesibilitas, diharapkan kualitas hidup masyarakat pedesaan maupun akan bertambah pula. Lahan pertanian yang kurang subur dapat ditingkatkan kesuburannya dengan sistem pengelolaan lahan dan penggunaan pupuk yang baik, serta pemanfaatan bibit unggul. Akses yang baik ke sumber informasi dan berbagai fasilitas pelayanan seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan sebagainya akan meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta perekonomian.
serta perekonomian masyarakat. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Anang dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran materi interaksi antar wilayah mendasarkan pada ukuran kompetensi yang ditetapkan. Jenis penilaian yang dilakukan Pak Anang adalah ciri penilaian: A. Otentik, B. Saintifik, C. Acuan kriteria, D. Belajar tuntas, E. Berkesinambungan. Jawabannya adalah yang C. Acuan kriteria. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja, namun waktunya yang berbeda. Konsekuensi dari acuan kriteria adalah adanya program remedi, program pengayaan, dan program percepatan. Penafsiran hasil tes selalu dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dulu. Karakteristik penilaian acuan kriteria antara lain: yang pertama, terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Yang ketiga, meletakkan perbedaan latar belakang peserta didik sebagai unsur individual. Yang keempat, sebagai alat diagnosis kesulitan siswa. Yang kelima, dapat difungsikan sebagai embrio tes baku. Yang keenam, tidak komparatif terhadap kelompok, sehingga dapat melemahkan semangat kompetensi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pak Widi sebagai seorang guru IPS dalam memberikan pembelajaran di kelas bukan hanya mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar pengamatan, tetapi juga mendeskripsikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Widi merupakan bagian dari tahapan aspek penilaian: A. Sikap, B. Proses, C. Perilaku, D. Pengetahuan, E. Keterampilan. Jawabannya adalah A. Sikap. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Teknik penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran atau selama proses pembelajaran pada jam pelajaran, guru bimbingan konseling atau BK, dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran, yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang ditulis di dalam rapor. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dapat diwujudkan apabila seorang guru memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia. Saat ini telah banyak guru yang menguasai teknologi informasi dan multimedia dalam mengembangkan bahan ajar, sehingga penyampaian materi kepada peserta didik dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia. Dari penjelasan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh guru untuk dapat menguasai teknologi informasi dan multimedia termasuk dalam A. Rasional berorientasi nilai, B. Tradisional, C. Rasional instrumental, D. Afeksi, E. Emosional.
Jawabannya adalah yang C, rasional instrumental. Kita lihat pembahasannya. Tindakan rasional instrumental merupakan sebuah tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Saat melakukan tindakan rasional instrumental, setiap individu tentu sudah mempertimbangkan suatu tujuan dan cara yang akan dilakukan. Hal itu dilakukan guna memenuhi kesadaran dan pertimbangan untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai. Tindakan rasional instrumental bersifat rasional, sesuai dengan pikiran dan pertimbangan yang logis. Tindakan ini masuk dalam orientasi tindakan sosial yang dilakukan setiap individu. Jadi pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini merupakan 3 komponen pembelajaran yang termasuk dalam kategori utama yang harus berinteraksi pada penyusunan media sebagai pembelajaran adalah A. Sekolah, guru, dan siswa. B. Keluarga, sekolah, dan guru. C. Guru, keluarga, dan siswa. D. Guru, isi atau materi, dan siswa. E. Isi atau materi, keluarga, dan siswa. Jawabannya adalah yang D. Guru, isi atau materi, dan siswa. Itu dia jawabannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan uraian di bawah ini. Yang pertama, membuat lubang biopori. Yang kedua, menggunakan bantaran sungai untuk permukiman. Yang ketiga, mengefektifkan lahan kosong untuk ditanami pepohonan. Yang keempat, menghindari pembuangan sampah di sungai. Yang kelima, melakukan pembangunan gedung secara vertikal. Yang keenam, mengefektifkan fungsi-fungsi kanal. Upaya pencegahan banjir di daerah perkotaan ditunjuk pada nomor A. 3, 5, dan 6. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 1, 4, dan 6. E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang B. 1, 3, dan 4. Nomor 1, membuat lubang biopori. Yang nomor 3, mengefektifkan lahan kosong untuk ditanami pepohonan. Yang keempat, menghindari pembuangan sampah di sungai. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Demikianlah soal pretest PPG tahun 2023 untuk dan pembahasannya khusus untuk guru-guru mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih.